Satu-satunya cara orang bisa menghargai kita adalah dengan apa? Dengan kita membangun atau membuat batasan diri pada diri kita. Batasan diri yang kita buat ini akan membuat orang mengerti apa yang kita suka dan apa yang kita tidak sukai. Sehingga orang tidak akan berlaku semena-mena terhadap kita. Dengar ya, kalau tidak diajak, jangan ikut. Kalau mereka nggak kasih tahu, ya jangan kepo. Kalau kita nggak didengarkan, jangan lanjut bicaranya. Kalau kita tidak diprioritaskan, jangan prioritaskan balik. Kalau kita tidak dilibatkan, ya jangan ikut campur. Tidak diminta, ya jangan kasih saran. Simple sih, tapi hal-hal itu yang membuat kita jauh lebih tenang. Karena kita tidak melukai perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Dengan kita bisa membangun batasan diri, orang lain akan tahu bahwa kita tidak akan pernah takut kehilangan siapapun. Apalagi orang-orang yang tidak menghargai batasan yang kita buat. Berarti dengan membangun batasan-batasan itu, kita akan kehilangan banyak orang dong. Ya, bener. Kita akan kehilangan banyak orang. Banyak banget. Kita akan kehilangan orang-orang yang tidak sesuai untuk kita atau tidak sesuai dengan kriteria kita. Tapi poinnya adalah bukan itu. Poinnya adalah kita akan kehilangan orang-orang yang tidak menghargai batasan-batasan kita, tidak menghargai privasi-privasi yang kita buat. Dan berita baiknya, benar teman kita sedikit, tapi teman yang dikit itu adalah orang-orang yang benar-benar menghargai semua batasan yang kita buat. Lagian, kenapa kita harus takut kehilangan orang? Apalagi orang-orang yang tidak menghargai batasan yang kita buat. Yang saya pelajari, makin dewasa kita, bukankah memang circle kita itu akan makin mengecil ya? Artinya, lambat laun, cepat atau lambat, kita akan makin mengecil pertemanannya. Dan memang seperti itulah dunia bekerja. Dengan membuat batasan-batasan dalam pergaulan kita, alam semesta akan dengan sendirinya menfilter mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Mana teman yang bisa diajak kerjasama dan mana teman yang tidak bisa diajak kerjasama. Mana teman yang satu visi dan mana teman yang tidak satu visi. Mana teman yang memiliki value dan mana teman-teman yang menghargai value kita. Atau setidaknya mana orang-orang yang menghargai prinsip kita dan prinsip masing-masing orang. Teruslah belajar untuk berkata tidak. Ketika kita benar-benar tidak ingin atau tidak bisa melakukannya dan kita tidak mampu. Ini terdengar simple, tapi percaya deh, orang-orang yang terbiasa hidup harus menyenangkan hati orang lain, terbiasa untuk diterima, itu susah banget, percaya deh. Percaya sama saya, ketika kita berhenti untuk hidup menyenangkan semua orang dan kita terbiasa untuk bilang tidak untuk sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, maka nantinya kita akan sadar bahwa kita bisa kok menjadi orang baik tanpa harus semua mengiyakan permintaan orang. Nah, bagaimana caranya kita membangun rasa percaya diri kita sehingga kita bisa membangun batasan dan kita percaya diri untuk berkata tidak kepada orang lain dan tanpa takut untuk kehilangan banyak teman. Kuncinya, kita harus memiliki self-respect, rasa hormat pada diri sendiri, menghargai diri sendiri. Ketika kita mendahulukan orang lain dan mengabaikan diri kita sendiri, itu sama saja kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kita tidak menghargai waktu kita, kita tidak menghargai talenta kita, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang disiplin terhadap semua jadwal-jadwal yang sudah kita rencanakan. Contohnya ya, ketika hari libur nih, kita sudah menjadwalkan tuh kalau kita harus me time sama anak, sama istri, dan sama keluarga. Kita pengen bermain sama anak-anak karena kita tidak punya waktu di hari-hari kerja. Tiba-tiba teman kita telepon untuk keluar untuk ngajak nongkrong. Dan kita dengan gampangnya mengiyakan permintaan itu hanya karena kita takut bahwa teman-teman itu tidak akan mau berteman lagi dengan kita. Padahal hari itu anak dan istri kita itu sangat meminta waktu kita. Dan kita tidak bisa menolak ajakan mereka. Seolah-olah mereka, teman-teman itu bisa membayar semua waktu kita terhadap anak dan istri kita. Kunci kedua untuk membangun percaya diri supaya kita tidak takut kehilangan orang-orang adalah dengan belajar untuk bisa sendiri dalam semua hal.
Belajar untuk sendiri kemana-mana. Be okay with being alone. Belajar untuk melakukan semuanya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Sendiri itu beda loh dengan kesepian ya. Kita bisa berteman dengan diri kita sendiri, kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri. Akhirnya kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri tanpa bergantung kebahagiaan itu kepada orang lain. Poinnya adalah ketika kita terbiasa apa-apa semuanya sendiri, maka kita tidak akan pernah takut kehilangan orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak menghargai privasi kita. Kita akan sangat cepat move on ketika kita putus dengan orang yang tidak menghargai privasi kita. Kita akan sangat cepat melupakan teman-teman tanpa harus lebay, nangis bombay. Ketika pertemanan itu berakhir, kita akan sangat cepat sekali pulih tanpa terganggu secara mental ketika kita ditinggalkan. Lagian, melakukan apa-apa semuanya sendiri, di mata orang, kita itu akan sangat keren dan sangat bernilai. Dan orang tidak akan berani macam-macam dengan kita. Karena kita apa-apanya bisa. Karena memang kita itu bukan orang yang manja. Dan kita adalah orang yang mandiri di mata orang lain. Nah, bukankah hal tersebut merupakan nilai yang sangat mahal ya? Intinya, menetapkan batasan adalah bagian yang terpenting dalam menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati. Ini bukan tentang menjadi keras, ini bukan tentang menjadi kasar, tapi ini tentang memastikan bahwa semua kebutuhan dan kenyamanan kita itu dihargai oleh orang lain. Setelah kita buat batasan-batasan terhadap hidup kita, setelah kita berani untuk berkata tidak terhadap apa yang memang tidak bisa kita lakukan, dan kita yakini hal tersebut kita tidak mampu mengerjakannya, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah konsisten. Jangan sampai batasan-batasan yang kita buat, kita sendiri yang melanggarnya. Misalnya, kita melarang untuk teman-teman merokok di rumah kita. Tapi kita sendiri merokok di rumah kita dan di rumahnya orang lain pun kita melakukan hal yang sama. Jadi memang konsisten ini merupakan suatu perjalanan yang berat supaya kita bisa dihargai oleh orang lain. Setelah konsisten, maka langkah berikutnya adalah perlakukanlah orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Hargai batasan-batasan orang juga. Hargai ketika teman kita berkata tidak. Jangan hanya ingin dimengerti, tapi kita tidak mau mengerti orang lain. Dan yang terakhir, jangan terlalu saklek, fleksibel lah. Dan jangan terlalu keras. Terbukalah dengan saran, terbukalah dengan diskusi, terbukalah dengan kritik. Insya Allah, kita akan jadi pribadi yang bukan cuma dihargai, tapi kita akan menjadi pribadi yang dihormati, pribadi yang disegani, dan seorang pribadi yang dicintai. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Dan kita adalah cara kita memperlakukan diri sendiri. High value come from the high attitude. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.